Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahil ma'budil haqqi fi kulli zamanin wa makan. Wasyukru lahu ala ni'amihi li sihhatil qalbi wal arkan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi unzila alaihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabiyyu syari'ati da'imah والرسالة الخاتمة التامة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم minal muhdatsat wa minan nar. Ikhwan, bapak-bapak saya, kita ketemu di malam hari ini. Walhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita di sini bisa berkumpul untuk bersama-sama ngaji. Dan insya Allah di malam hari ini juga ibu-ibu di belakang kita akan bertemu di kitab Bulughul Maram. Bulugh al-Maram. Yang nantinya juga yang insya Allah kita akan ditemani dengan kitab Subulus Salam Bisyarhi Bulughil Maram oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala untuk menemani kitab ini atau Bulughul Maram. Karena kita sudah selesai dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagai muqaddimah kita mulai dari membahas penulis dari kitab ini, yakni imamna yang kita kenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam dari Mesir, imam ahli zuhud, imam ahlul wara', imam yang memiliki kecerdasan, kekuatan hafalan, kepintaran di atas rata-rata, juga imam yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Maka dari kesungguhan beliau ini menuntut ilmu tampak ya dari banyak daerah-daerah serta kota-kota yang beliau terjang. Syam, tidak terkecuali Makkah, Madinah, kemudian Askandariyah, bahkan beliau benar-benar seorang penuntut ilmu. Itu siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka tidak heran ya kalau guru yang dikumpulkan itu, beliau gurunya itu mencapai 600 guru.
Ya, 600-an guru itu. Imam As-Sakhawi rahimahullah, murid beliau itu membagi kepada guru beliau menuntut ilmu itu menjadi 3 kelompok. Pertama, ada yang guru itu beliau ambil sekaligus sanadnya. Ada juga guru yang beliau ambil 1, 2 atau 3 hadis. Ada juga guru yang secara umum beliau belajar dari khutbah-khutbah, dari pelajaran-pelajaran. Itu kalau kita kumpulkan guru-guru dari Imam Ibnu Hajar itu mendekat atau bisa mencapai 600-an lebih dari guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Antum berapa gurunya? Hah? Berapa gurunya? Nah, zaman sekarang ini penyakit kalau zaman sekarang ya. Ya, kalau enggak ngaji sama itu enggak mau dia. Nah, baik. Ya, standarisasi penting, tetapi jangan juga pakai standar bias. Ini nasihat nih kawan-kawan. Standarisasi itu penting, tapi jangan pakai standar bias. Ya, standar itu jelas kalau orang menuntut ilmu itu. Gurunya Al-Quran, gurunya Sunnah, ala fahmi salaf, di atas akidah yang benar, manhajnya benar, ya, belajar ilmu yang atau berguru kepada guru yang banyak. Nah, siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani ini rahimahullah taala? Seorang tokoh yang tersohor, ulama yang berpengaruh, menempati posisi di hati-hati kaum muslimin, juga menempati tempat terhormat di sejarah Islam. Jadi beliau ini adalah bagian dari tokoh yang menoreh atau yang telah melukis di sejarah dunia Islam. Ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, itu saya tulis, itu nama lengkap beliau di situ ya. Ya. Di situ nama lengkap beliau yang paling atas, ya, ihtalla Al-Hafidh Ibnu Hajari Al-Asqalani makanatan marmuqatan fi tarikhil fikril islami. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu telah merengkuh tempat yang terhormat di sejarah dunia Islam. Siapa yang enggak kenal nama Imam Ibnu Hajar? Ya, di mana-mana disebut Ibnu Hajar. Yang di mana terhitung tulisan-tulisan beliau itu adalah salah satu dari induk-induk kitab dan sebagai ensiklopedia yang merekam seluruh cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dengan kitab-kitab tersebut ikut mengisi rak-rak perpustakaan umat Islam. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi peran beliau di umat Islam ini sangat besar. Ya, bukan peran receh ya. Bukan peran apa? Receh. Peran receh itu apa? Memecah belah kaum muslimin, itu peran receh. Nah, kalau perannya Imam Ibnu Hajar ini, perannya itu menyebarkan ilmu, memahamkan ilmu pengetahuan dalam bidang hadis, dalam bidang fikih. Itu Imam Ibnu Hajar. Jadi orang yang fokus sama dunia ilmu, orang yang fokus sama dunia ilmu pengetahuan. Dan memang tercatat ya, Imam Ibnu Hajar itu sedikit intrus dengan orang. Itu Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan beliau ini adalah terhitung dari bagian dari ulama-ulama Islam yang berpengaruh, yang memiliki buah karya yang banyak, bermacam-macam,
yang telah mencapai tingkatan paling tingginya dalam masalah ilmu, dalam masalah tulisan. Imam Ibnu Al-Hajar rahimahullah, beliau hidup atau lahir di tengah kecamuk politik yang cukup panas waktu itu. Tetapi itu ya, tidak menjadikan diri beliau surut untuk apa? Belajar, menuntut ilmu. Dan Imam Ibnu Hajar itu beliau yatim piatu. Nah, itu Imam Ibnu Hajar. Yatim piatu. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Tapi untungnya Imam Ibnu Hajar ini, ibunya itu keluarga kaya. Bapaknya itu keluarga ulama. Bahkan bapaknya itu hakim. Maka Imam Ibnu Hajar juga kiprah beliau bukan sekedar kiprah pengajar, tetapi kiprah di dunia perpolitikan Islam, beliau pun itu diakui. Karena beliau itu sebagai qadhi al-qudat. Kalau bahasa keren kita zaman sekarang itu apa? Hakim agung. Nah, itu. Hakim agung itu di mana biasanya? Di MA ya. Iya, Mahkamah Agung ya kan? Iya. Nah, itu Imam Ibnu Hajar. Sekitar usia 27 tahunan itu beliau sudah menjadi hakim agung. 27 itu muda. Mas Arif sekarang berapa usianya? 23. Berarti tinggal 4 tahun ya jadi hakim agung. Ya. Hah? Ya. Imam Ibnu Hajar itu 27 itu sudah menjadi hakim agung, hakim besar, pemberi fatwa. Imam Ibnu Hajar. Di usia kisaran 12 tahun itu beliau sudah biasa memimpin imam di sholat-sholat tarawih. Di Mekah beliau dinobat sebagai imam. Untuk imam sebagai imam tarawih. 12 tahun itu kelas berapa itu? 12 tahun kelas berapa itu? Hah? Tamat SD. Tamat SD itu sudah ngimamin tuh di Mekah. Anak SD sekarang ngapain tuh anak SD sekarang kelas 6? Ngapain anak SD? Hah? Dulu itu udah ngimamin dia itu. Imam Ibnu Hajar. Ya, harusnya begitu ya. Anak kita itu harus ada yang kita arahkan ke satu titik menuntut ilmu agama. Tapi kalau kalau di kampung itu masih hidup dia tradisi seperti itu. Misalkan kalau ada nyantri misalkan, itu kalau dia pulang biasanya disuruh jadi imam. Itu dari kelas 6 SD, 1 sanawiyah itu biasa orang imamin kalau di kampung. Anak aja dulu di kampung itu ngimamin dari kelas 1 sanawiyah. Dari kelas 1 sanawiyah itu saya sudah ceramah di kampung itu. Kelas 1 sanawiyah. Itu kalau di kampung itu begitu dia. Kalau ada santri pulang, disuruh ceramah. Ya, asalkan santrinya benar ya. Ini kadang santri ini kadang pulang hari ini, Masya Allah. Lebih bengal daripada anak yang tongkrong di tongkrongan. Rambutnya kadang nggak tahu di sini botak, ini tinggal. Itu santri. Begitu keluar dari pesantren, celananya nggak tahu, celana lepis apa segala macam. Itu bukan nggak boleh, akhi, tapi itu tercederai dia dari sisi muruah sebagai seorang santri. Makanya kalau dulu kita itu baju kebesaran kita santri itu peci hitam, jaket hitam, sama sarung pakai sendal jepit. Nah itu kebanggaan siapa? Santri. Kita santai aja dulu kita ke mall pakai sarung. Itu identitas santri. Jadi ketahuan, oh ini santri. Kalau sekarang ini kita nggak tahu nih dia santri atau enggak santri. Bahkan begitu keluar dari pesantren lebih gaul dia daripada orang yang nggak nyantri. Barakallahu fiik. Ini santri-santri zaman sekarang. Apalagi ada yang pulang nyantri di rumahnya itu main HP mulu. Diajak kadang ke masjid, disuruh jadi imam tarawih latihan, nggak mau. Ya, padahal jadi imam, jadi khotib itu dia harus dari awal itu dia harus berlatih. Karena pengalaman itu harus dijajaki dari semenjak dini. Karena kalau enggak, kalau misalkan dia belajar jadi khotib misalkan, tamat S1 misalkan, berapa? 25 tahun. Berarti antum atau anak-anak itu akan belajar pengalaman itu dari usia berapa? 25
tahun. Telat itu. Sementara ada orang belajar pengalaman itu dari usia berapa? 12 tahun. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu beliau yatim piatu. Tidak lama setelah ibunya melahirkan beliau meninggal ibunya. Disusul setelah itu usia keempat tahun bapaknya meninggal. Usia 2 tahun ibunya meninggal, usia 4 tahun bapaknya meninggal rahimahullah. Ini kondisi yang sangat mendesak. Artinya apa? Di mana beliau besar di tengah-tengah sebuah kondisi yang beliau belum pernah merasakan bagaimana lembutnya kasih sayang orang tua. Nah, ini sekaligus menepis tuduhan ya, anak yatim itu selalu nakal. Enggak. Biasanya orang anak yatim itu dia kalau sudah merasa terdesak dengan kehidupan, biasanya dia agak lebih semangat dia daripada orang yang lengkap orang tua. Biasanya kalau yang lengkap orang tuanya, ibu bapaknya itu agak malas biasanya. Kedua agak nakal. Ya, kemudian ya itu tadi malas, ya demennya itu tinggal minta. Tapi kalau anak yatim meminta kemana anak yatim? Nah, Imam rahimahullah, bapak beliau itu juga hakim, ibunya itu orang kaya. Nah, alhamdulillah karena ibunya orang kaya, maka beliau juga dititipi banyak harta atau memiliki kelebihan harta. Maka dengan harta itu beliau pakai keseluruhannya untuk berjuang menuntut ilmu agama. Hasilnya kelihatan di ujung. Harus sabar memang. Harus sabar. Ya, makanya bapak saya cita-cita kita sama anak-anak kita itu, kalaupun kita yang nggak kuliah, nggak sekolah, tapi anak-anak kita harus sekolah tinggi. Ya, harus sekolah tinggi. Jangan cukup bapak saya, anak kita nanti kerja di PT, PT-nya oleng, terus PHK besar-besaran. Nah, mulai itu, barakallahu fiik. Ah, ya harus ada semangat buat nguliahin anak. S1 selesai, masih ada kita punya kekuatan, push. S2 selesai, push lagi. S3 selesai, push lagi. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, beliau nggak punya orang tua, ngepush diri sendiri. Nah, ini kita akan berbicara tentang beliau. Nasab beliau siapa? Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Nah, itu nama lengkap beliau. Ibni Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Al-Syafi'i Al-Misri Al-Qahiri. Itu nama lengkap beliau. Bisa baca? Enggak bisa lihat ya. Tulisan dokter itu ya. Ya, Syihabuddin Abul Fadl. Kunyah beliau siapa? Abul Fadl. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Coba perhatikan tuh. Dari kakek terus ke atas itu buyut apa namanya? Kakek apa namanya ke atas itu. Itu namanya enggak jauh-jauh ya. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Ahmad. Nah, itu. Pecahan-pecahannya Ahmad, Mahmud, Ahmad, Mahmud, Ahmad, Mahmud, Muhammad. Nah, kita sekarang malu pakai nama ini ya. Padahal ini Masya Allah ya. Kalau kita niatan untuk apa berberkah dari nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kalaupun banyak ada yang namanya Muhammad nakal-nakal, tapi setidaknya nanti kalau besar itu dia malu sama namanya. Masa Muhammad nggak pernah sholat? Hah? Masa Muhammad nggak pernah naik sholat jamaah ke masjid? Insya Allah nanti kalau tua atau apa, ya namanya anak, ya. Tayyib, itu nama beliau. Barakallahu fiik. Yang ma'ruf itu disebut dengan apa? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Gelar beliau itu banyak ya, Syekhul Islam. Kemudian juga apa gelar beliau? Al-Hafiz. Beliau juga digelari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Coba, beliau itu bukan khalifah, bukan, tetapi beliau itu khalifah di bidang ilmu hadis. Allahu Akbar. Tayyib.
Kelahiran Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Itu saya catatkan teman-teman. Bapak saya itu ada 773, 784, 786, 787, 790, 793, 806, 824, 852. Kelihatan nggak? 852 itu adalah tahun di mana beliau wafat. Nah, jadi beliau lahir di berapa Hijriah? 773 sampai 852. Nah, kita akan lihat dari sepak terjang beliau di tahun-tahun tersebut. Ya, di tahun-tahun tersebut. Naam, Imam itu dilahirkan di tahun 773 Hijriah. Jadi beliau ini adalah ulama yang lahir di akhir abad ke-8, pertengahan ke abad 9. Dan luar biasanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kalaupun di tengah kecamuk politik, tetapi pemimpin-pemimpin dunia hari itu memiliki kefokusan tinggi terhadap ilmu Islam. Nah, itu kalau dulu. Jadi bagaimanapun mereka saling caplok, tetapi fokus mereka sama ilmu agama itu tinggi kalau pemimpin-pemimpin zaman dulu. Nah, salah satunya Imam Ibnu Hajar. Makanya dulu bagaimana cara pemerintah Islam agar agama Islam ini tetap terjaga di ruas buku-buku, juga di peran dunia. Itu bagaimana? Diajaknya ulama-ulama, digajinya ulama-ulama, disuruhnya sekolah ulama-ulama, dibiayainya ulama-ulama. Itu di masa kepemimpinan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang balik ya. Yang dibiayai itu yang lulus bola, itu yang dibiayai sekarang. Anak 30 juz itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang dibiayai sekarang dengan beasiswa itu yang bisa lempar lembing. Nggak ada manfaat. Kalau untuk akhirat, apa untuk akhirat lempar lembing? Ya, balik untuk ketangkasan, kekuatan tubuh. Tapi apa? Ada anak hafal Quran 30 juz masih kurang mendapatkan sorotan dari arah dunia Islam. Ya, sekali lagi lagi-lagi ya, kecuali kalau Saudi ya. Kalau Saudi itu memiliki perhatian besar terhadap orang-orang yang memiliki apa? Kepiawaian dalam ilmu agama. Nah, itu kalau ada orang hafal sekian ribu hadis, itu pasti udah dibiayai udah itu. S1, S2, S3 nya dibiayai. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masih isapan jempol. Ada saya dengar di beberapa kampus yang sudah mulai menerapkan beasiswa untuk melalui jalur tahfiz. Tapi sepertinya belum berjalan baik di negeri kita ini, Bapak saya. Nah, ini musibah. Ini musibah. Karena itu tadi pola pikir yang berubah. Seolah kalau dia menang lempar lembing, itulah kejayaan. Seolah kalau dia menang Piala Dunia di bola, itulah kejayaan. Makanya berat perjuangan umat Islam. Nah, kalau dulu di zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu kalaupun mereka bagaimana saling caplok satu dengan yang lainnya, itu perhatian mereka sama ilmu agama itu enggak surut. Dibiayainya anak-anak untuk apa? Untuk belajar. Dan di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu masa di mana kemajuan dunia pesantren. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk membangun madrasah. Itu mulai abad ke-9 Hijriah. Dan beliau Imam Ibnu Hajar hidup di masa itu. Nah, maka tidak heran ya kalau beliau itu sangat mudah untuk mendapat akses kemana beliau belajar. Barakallahu fiik. Beliau lahir di tanggal berapa? 22. Ada juga yang mengatakan 23. Maaf, ada juga mengatakan 12. Ada juga yang mengatakan 13. Ya, tapi di sini disebutkan bahwa 22 di bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Nah, tanggal berapa? 22
2 bulan Sya'ban tahun 773 Hijriyah. Naam. Ya. Di nasab beliau juga yang paling akhir bin Ahmad bin Mahmud bin Ahmad. Ada juga yang mengatakan Mahmudnya paling akhir. Bin Ahmad bin Mahmud. Ya. Ada juga mengatakan seperti ini, bin Mahmud bin Ahmad. Agak sedikit diperselisihkan di jaddi beliau, di kakek yang paling atas. Ya. Ada mengatakan bin Mahmud bin Ahmad, ada juga mengatakan bin Ahmad bin Mahmud. Ya. Nah, terkait juga dengan tanggal lahir beliau diperselisihkan antara tanggal 12, tanggal 13 atau tanggal 22. Di sini disebutkan 22 bulan Sya'ban 773 Hijriyah. Di dalam rumah yang terletak di sisi Sungai Nil. Sungai Nil di mana? Hah? Mesir. Ya, dekat dari Dar An-Nuhas dan Universitas atau Al-Jami' Al-Jadid, universitas. Apa Masjid Al-Jadid, Al-Jami' Al-Jadid. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala tinggal di situ sampai beliau pindah dari situ, dari tempat beliau di akhir abad ke-8. Beliau pindah di akhir abad 8 menuju mana? Menuju ke Qahirah. Menuju ke Qahirah. Yang tadinya di mana? Dekat Sungai Nil, itu lalu beliau pindah mana? Menuju ke Qahirah. Ya, ke Qahirah. Nah, di situ juga beliau menikah, ya, di situ juga beliau menikah. Nanti tentang itu nanti akan ada disebut, ya, nanti akan ada disebut. Kemudian beliau sempat memasuki sebuah daerah, distrik atau kampung, itu Bahauddin, wastamarra biha hatta mat. Disitulah beliau tinggal sampai wafat. Ya, di situ beliau tinggal sampai wafat. Bagaimana tentang keluarga beliau? Tadi tentang apa? Kelahiran beliau. Lahir tanggal 22 bulan Sya'ban tahun 773 Hijriyah. Di mana? Di dekat Sungai Nil atau Mesir. Setelah itu pindah ke Qahirah. Ya. Sekarang tentang keluarga beliau. Ya, tidak diragukan ya, beliau ini hidup di tengah-tengah keluarga yang sibuk dengan ilmu pengetahuan. Jadi keluarganya itu memang keluarga berpendidikan. Orang yang orientasinya itu adalah pendidikan. Dan keluarga yang senantiasa memotivasi dia untuk menuntut ilmu. Bapaknya fokus dengan ilmu, menghabiskan waktu-waktunya dengan ilmu dan fikih. Bapaknya orang yang pandai dalam ilmu adab. Bapaknya orang yang disifati dengan orang yang cerdas dan orang yang pintar. Orang yang agamis, juga orang yang terpercaya. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi orangnya agamis bapaknya. Jadi orangnya itu agamis itu apa? Menampakkan Islam, keislamian dirinya dalam kesehariannya. Kemudian terpercaya. Kemudian akhlaknya bagus. Itu bapak siapa? Imam Ibnu Hajar. Ya. Adapun ibunya dikenal dengan orang yang apa? Pandai berbisnis, juga kaya. Siapa? Ibnu Hajar. Suaminya orang berpendidikan, istrinya jualan di ruko. Gitulah kalau bahasa kita ya. Suaminya ini orang berpendidikan, istrinya penjual di ruko. Tapi ini bukan ruko di PPC 5 ya, bukan. Ya, ini rukonya ruko besar ini. Orang kaya ini. Ya. Wassara wal ilm, juga orang yang berpendidikan, bukan hanya fokus bisnis. Dan beliau punya saudari namanya Sittur Raqab. Ya, namanya saudarinya. Ya. Yang beliau sebutkan tentang saudarinya ini apa? Kanat qari'atun katibatun u'jubatun fi dzaka wa hiya ummi ba'da ummi. Kata siapa? Imam Ibnu Hajar. Saudariku juga adalah seorang yang kutu buku, suka baca buku. Itu saudarinya. Ini luar biasa di keluarga ini ya. Ibnu Hajar suka baca, saudarinya juga suka baca. Menakjubkan, orangnya juga cerdas.
dan dia ini adalah menempati posisi sebagai ibuku setelah ibuku. Ya, karena siapa? Adik atau apa? Saudarinya. Barakallahu fiik. Juga Imam Ibnu Al-Hajar rahimahullah, beliau juga punya saudara laki-laki. Beliau juga punya saudara laki-laki dari bapaknya. Punya saudara laki-laki dari bapaknya, kemudian saudara laki-lakinya ini meninggal. Saudara laki-lakinya meninggal. Perhatikan, Imam Ibnu Hajar punya kakak, saudara laki-laki, juga punya kakak saudari perempuan. Nah, kakaknya apa? Meninggal. Yang menyebabkan bapaknya menjadi sedih, yang sangat sedih. Maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan tentang itu, anna walidahu, bahwa bapaknya hadara ila Syekh Yahya As-Sanafiri. Bapaknya itu datang mengadu ke salah satu syekh atau gurunya, lalu dia mengabarkan bahwa anaknya meninggal, bercerita, berkeluh kesah atau curhatlah begitu, karena anaknya meninggal. Lalu apa kata syekh? Berkata kepada bapaknya Imam Ibnu Hajar, "Fabasyarahu bi anna Allah Ta'ala sayukhlifu alaihi ghairahu wa yu'ammiruhu." Jadi syekhnya ini tiba-tiba dia berkata, kamu akan dikaruniai anak dan anak itu akan dimakmurkan oleh Allah sebagai pengganti dari anakmu. Baik, fakana maulid Ibnu Hajar rahimahullahu taala ba'da dzalika biqalil. Lalu lahirlah Ibnu Hajar setelah itu sebentar, sedikit dari pasca wafat siapa? Kakaknya. Firasat kuat dari seorang syekh tadi bahwa kamu akan dapat seorang anak dan anak ini akan dimakmurkan oleh Allah. Dan lahirlah siapa? Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada kalimat yang lebih spesifik, ya. Asy-Syaikh As-Sanafiri itu beliau berkata, dan Imam Ibnu Hajar menceritakan ini dengan perkataannya apa? Yakhruju min dhahrika 'alim yamla'ul arda ilman. Darimu akan lahir, atau dari punggungmu itu akan lahir seorang alim yang namanya itu akan memenuhi dunia. Ternyata benar. Lahir siapa? Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau juga, Masya Allah ya, tentang kehidupan beliau ini. Bagaimana tentang kehidupan beliau? Ya, bagaimana tentang kehidupan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bapak saya, beliau ini adalah anak yatim piatu, yang beliau tidak langsung mendapatkan perhatian serta sentuhan lembut kasih sayang orang tua. Wa ibnasha'a Ibnu Hajar rahimahullah ma'a yutmihi fi ghayatil 'iffati was-siyanati war-riyasati fi kanafin ahadi awsiyaihi Zakiyuddin Al-Kharubi. Jadi beliau diasuh oleh seseorang namanya Zakiyuddin Al-Kharubi. Siapa namanya? Zakiyuddin Al-Kharubi. Ya, seorang apa istilahnya kalau ini sekarang, zaman sekarang, orang kaya. Apa namanya? Miliarder. Ya, kalau istilah anak zaman modern, anak muda apa namanya? Crazy rich. Ini orang kayanya di zaman itu. Siapa namanya? Zakiyuddin Al-Kharubi, yang mengambil Imam Ibnu Hajar, diakon, dibesarkan, dijaga oleh beliau, karena beliau siapa? Orang kaya. Ya, karena Al-Kharubi melihat Imam Ibnu Hajar ini cikal bakal. Bahkan beliau pernah didapati membaca Al-Quran surat Maryam. Beliau hafal sehari surat Maryam. Surat Maryam itu berapa ayat? Berapa ayat surat Maryam? Sekitar 98 ayat. Kalau nggak salah 4 lembar. Ya, 4 lembar. Ya, tapi sebenarnya ini menunjukkan kecerdasan. Tetapi alhamdulillah sebenarnya santri-santri di pesantren itu biasa menghafal sampai 4 lembar itu biasa.
Ya karena kalau sudah biasa menghafal, itu otaknya itu encer biasanya. Awal-awal tuh biasanya agak sulit. 1 bulan sulit. 2 bulan mulai agak, 3 bulan, apalagi hari-harinya itu fokus dengan bacaan Quran, bacaan Quran, bacaan Quran. Sehari itu, santri dulu ada bisa menghafal itu setengah juz itu ada. 5 lembar. Sore harinya 5 lembar lagi. Sehari dia bisa hafal satu juz. Anak pernah nyimak, ada namanya murid saya. Semoga Allah jaga. Karena saya terkesima ya sampai sekarang. Anak itu tamatan SMP. Dulu saya di pesantren Hunafa itu, saya punya murid. Dia tamatan SMP. Ternyata tapi nggak kalah, nggak kalah star gitu dengan anak yang sudah pesantren. Karena saking cinta dan keinginannya untuk masuk pesantren. Dia itu dalam sehari itu biasa menghafalkan 1 juz sehari. Setoran hafalan baru. Satu juz. Dia tuh 1 juz. Kadang saya duduk itu capek juga kadang-kadang. Antum mau setoran? Ya Ustadz, berapa? Berapa mau setoran? 5 lembar. Ntar belakangan dulu deh. Belakangan. Karena capek juga kadang ya. Terima setoran itu capek dengerin ayat gitu, dengerin sambil mangguk-mangguk gitu. Dia enak baca kan. Tapi memang demikian. Orang itu kalau sudah terbiasa menghafal, nanti kepalanya itu encer nanti biasanya. Cepat dia hafal Quran. Tapi kalau sudah sekali saja otak itu dipalingkan dengan musik misalkan, dengan nyanyian misalkan, dengan perkara-perkara yang lahu, perkara-perkara yang melalaikan, ya kholas. Untuk bangkit lagi menghafal itu sulit. Itu sulit. Dibuktiin aja kalau nggak percaya. Tapi kalau sudah di usia 40, 50, memang udah agak sulit ya. Kalau 40, 50. Beliau rahimahullahu ta'ala seperti itu kondisinya. Seperti itu kondisinya. Beliau Imam Ibnu Hajar itu menyelesaikan hafalan Qur'annya di depan gurunya As-Sufti Al-Muqri. Itu sekitar di usia 9 tahun. Selesai. Hafal 30 juz. 9 tahun kelas berapa itu? Kelas 4 SD. Nah, antum berapa sekarang hafal Quran? Kita kelas 4 SD ngapain kita kelas 4 SD? Barakallahu fiik. Ini beliau kelas 4 SD ukurannya 9 tahun itu sudah khotam 30 juz. Kita mulai ngafal-ngafal itu, ngeraba-ngeraba itu kalau sudah mulai tobat itu di usia berapa? 40, 50. Ustaz, Anda mau pengen ngafal Ustaz? Ya enggak bisa, udah tua masalahnya. Ya. Barakallahu fiik. Makanya kita berubah di mana? Di anak-anak kita. Kita berubah di anak-anak kita. Baik. Itu di usia berapa? 9 tahun. Usia 12 tahun. Usia 12 tahun itu beliau telah mengimami manusia sholat tarawih. Dan itu di Al-Haram Al-Makki. Di Makkah. Usia berapa? 12 tahun. Ya. Ya artinya ini menunjukkan bahwa Imam Ibnu Hajar ini beliau telah mencapai sebuah kondisi yang tidak dicapai atau tidak bisa dicapai oleh anak-anak biasa. Ya. Sepulang beliau dari Mekah mengimami di usia berapa? 12 tahun itu bersama siapa yang menjaga beliau Al-Kharubi dari haji di tahun 786 Hijriah, beliau sudah hafal kitab Umdatul Ahkam. Beliau juga hafal kitab Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah itu apa? 1000 hadis. Beliau juga menghafal kitab Al-Hawi As-Saghir lil Qazwini. Juga beliau menghafal kitab Mukhtasar Ibn Al-Hajib fi Usulil Fiqh. Juga wa Manhajul Usulil Baydawi. Beliau itu hafal. Itu kena kekuatan apa? Kekuatan hafalan Imam Ibnu Hajar. Di usia berapa itu? 12. Allahu Akbar. Nah, anak-anak kita sekarang yang dihafal apa? Lirik-lirik TikTok yang dihafal. Aduh, anak-anak zaman sekarang ini. Ya Allah, makanya ya, tapi Allah akan ya takafal. Akan bertanggung jawab untuk apa? Pasti akan menjaga agama ini.
Akan pasti ada senantiasa orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk apa? Orang-orang yang fokus menuntut ilmu agama. 1 orang, 2 orang, 3 orang, pasti ada. Ya. Nah, anak-anak kita masukkan ke gebong itu bapak saya ya, keponakan dan yang lain. Tayyib. Sudah azan? Di usia 17 tahun, di usia 17 tahun, beliau sudah membaca Al-Quran dengan secara khusus ilmu tajwid dan tahsin. Itu di guru beliau Asy-Syihab Al-Khuyuti. Kemudian beliau kembali memperdengarkan Sahih Al-Bukhari kepada sebagian guru-guru beliau. Ya, kepada sebagian guru-guru beliau. Seperti siapa? Syamsuddin Ibn Qattan Al-Misri. Ya, kemudian beliau menghadiri pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran-pelajaran ilmu bahasa, juga pelajaran-pelajaran berhitung, juga seni-seni dalam ilmu bahasa seperti adab. Itu sudah mulai beliau hadiri. Di usia berapa? Di usia 17 tahun. Nah, makanya bagus bapak saya di usia-usia sebegitu itu biasakan anak itu diajak ngaji. Biasakan anak itu diajak ngaji. Baik, barakallahu fiik. Sudah azan? Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tahun atau di usia 25 tahun, tidak heran maka Imam Ibnu Hajar itu mampu mengumpulkan banyak disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Mengumpulkan banyak disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Ya, bahkan sampai beliau pernah bermulazamah kepada guru beliau itu, Abul Fadl Al-Iraqi, itu sekitar 10 tahun. Itu sama satu guru saja. Itu beliau bermulazamah berapa?
10 tahun. Dalam riwayat lain juga beliau bermulazamah sama Imam Al-Iraqi itu sekitar 20 tahun. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat di dalam menuntut ilmu agama. Jadi ini bukan receh. Bukan menyisihkan waktu luang baru datang ngaji, bukan. Jadi ini benar-benar menyisihkan seluruh waktunya itu untuk belajar. Lalu bagaimana pernikahan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau punya istri namanya Uns Khatun. Namanya siapa? Uns Khatun. Ya. Beliau punya istri namanya Uns Khatun. Dan istrinya juga orang terpelajar. Dan bahkan beliau dengan istrinya itu biasa mencari guru, karena istrinya juga, beliau Imam Ibnu Hajar tidak menghalangi istrinya untuk belajar. Wah, nggak ada dia bilang, oh kamu belajar sama saya aja, kamu nggak boleh keluar. Bareng-bareng pergi ke tempat pengajian, belajar, sampai pernah beliau antara dia dengan istrinya itu mengambil 50 sanad. Istrinya 50 sanad, Ibnu Hajar juga 50 sanad. Jadi luar biasa keluarga cinta ilmu. Siapa namanya? Uns Khatun. Uns Khatun. Dari Uns Khatun ini rahimahullahu taala hanya mendapatkan anak-anak perempuan. Itu ada namanya Zain Khatun, Warfah, wa Farhah, wa Aliyah, wa Rabi'ah, wa Fatimah. Nah, itu nama anak beliau. Ya, jadi beliau hanya mendapatkan anak-anak perempuan dari Uns Khatun. Dan tidak keinginan beliau untuk apa? Keinginan ingin punya anak laki-laki. Tapi untuk mau nikah lagi rupanya agak berat karena beliau juga tidak tega untuk menyakiti hati istrinya. Menyakiti hati istrinya. Kebetulan istrinya ini punya budak perempuan cantik, ya, punya budak perempuan cantik, itu namanya Khuns Turk. Nah, itu namanya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah untuk minta kepada istrinya menikahi budak itu tentu nggak berani. Ya, karena pengen punya anak laki-laki. Akhirnya beliau minta tolong kepada temannya seorang madhab Hambali. Namanya Syamsuddin Ibnu Dhiya Al-Hambali. Teman dekatnya. Untuk apa? Pernah suatu hari budak ini dimarahi oleh istrinya. Ibnu Hajar. Dimarahi, budak ini enggak benar begini. Lalu apa kata Imam Ibnu Hajar? Budaknya enggak benar ya? Iya, kata istrinya. Kalau begitu kamu jual aja budaknya. Siapa yang mau beli? Dengan harga yang tinggi saya mau jual, kata istrinya. Oke, dijual. Akhirnya ditawar kepada siapa? Syamsuddin dengan akad wakalah. Dengan akad apa? Perwakilan. Padahal yang membeli siapa? Ibnu Hajar. Akhirnya Syamsuddin kerjasama dengan Imam Ibnu Hajar, diberilah budak itu. Akhirnya Imam Ibnu Hajar setiap hari kalau pergi ngajar, beliau dengan istri kedua. Ini bahasanya nikah siri kayaknya ya. Diam-diam. Akhirnya disitulah beliau dikaruniai anak siapa? Anak laki-laki. Namanya anak laki. Nama tahun istrinya pun takkan sama anak laki-lakinya itu. Karena Imam Ibnu Hajar pasti anak laki-laki. Ya mungkin istrinya pasti. Itu tentang zawaj Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tentang rihlah menuntut ilmu beliau tidak diragukan. Dari Qus, kemudian beliau berangkat ke Al-Askandariyah, kemudian beliau berangkat ke Yaman, kemudian beliau berangkat ke Syam, beliau berangkat ke Baitul Maqdis. Itu semua beliau terjang beliau tempuh untuk menuntut ilmu. Ya, tadi sampai berapa gurunya? Itu terhitung li aksar min 600 syekh. Itu sampai terhitung 600 orang
600 orang guru. Ya. Ya, di sini saya nggak bacakan ya. Saya nggak bacakan murid-murid beliau juga atau guru-guru beliau karena terlalu banyak, terlalu banyak. Kemudian kiprah beliau di masa hidup beliau itu, pertama, beliau itu seorang yang penulis produktif. Maka tidak heran kalau beliau itu memiliki kitab yang banyak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemudian kedua, mengajar. Artinya beliau juga guru. Mengisi hari-harinya itu dengan apa? Dengan mengajar. Banyak beliau mengajar di Madrasah Jamaliyah Al-Mustajaddah, juga beliau mengajar di Jami' Ibn Tulun, ya, dan banyak di tempat-tempat lain beliau mengajar. Juga beliau menghabiskan hari-harinya dengan apa? Al-ifta' wal khatabah. Memberi fatwa dan khutbah, ngisi di mimbar-mimbar. Imam Ibnu Hajar. Kemudian peran beliau di negara, tidak lupa juga beliau adalah apa? Al-qadha, yaitu apa? Pemangku kehakiman. Kita katakan tadi apa? Hakim agung. Qadhi al-qudat. Kemudian pada tahun 852 Hijriyah Imam Ibnu Hajar rahimahullah wafat. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau wafat. Kalau tidak salah sekitar 50.000 manusia itu ikut menghadiri pemakaman atau persolatan siapa? Imam Ibnu Hajar. Bahkan bukan hanya muslim atau mukmin yang bersedih dengan meninggalnya beliau, dengan wafatnya beliau. Bahkan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani pun sedih dengan kehilangan siapa? Imam Ibnu Hajar. Karena beliau dikenal sepak terjang, kemudian kiprah yang beliau berikan kepada dunia itu sangat luar biasa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Adapun sifat fisik beliau di sini disebutkan beliau itu adalah orang yang memiliki wajah berseri, putih, bersinar maksudnya itu cerah. Kemudian beliau itu adalah janggutnya tebal, kasul lihyah. Kemudian wajhun sabih, wajahnya itu berbinar, suka sering senyum. Lil qasri aqrab. Ada yang mengatakan beliau itu semapai tubuhnya, tetapi yang paling mendekat beliau agak pendek tubuhnya. Wa fil hamah nahib, ya, jayyiduz zaka, beliau orangnya cerdas. Kemudian beliau itu orangnya fasih berbahasa. Kemudian suara beliau itu kalau berbicara itu lirih, beliau kalau berbicara. Kemudian beliau itu pendengar yang apa saya katakan ya bagus di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu Al-Qur'an maupun hadis. Mulut beliau ukuran kecil. Berukuran kecil. Kemudian khafiful misyah, beliau kalau jalan, beliau jalannya itu agak pelan. Agak pelan. Kemudian beliau adalah orang yang apa? Tarika lima la ya'ni. Beliau adalah orang yang meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk beliau. Tarihal li takalluf. Beliau itu meninggalkan sesuatu yang membebani dirinya. Beliau itu enggak mau dibebani. Ya, beban-beban berat, beliau itu orangnya enjoy, santai, katsirus samt. Dan beliau ini adalah orang yang banyak diam, illa li darurah syadidul haya, dan beliau adalah orang yang banyak besar malunya. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, tentang akhlak beliau banyak yang dicatat oleh murid-murid beliau. Wara, ya. Kemudian orangnya itu apa? Orangnya itu pengasih. Orangnya juga tawadhu, juga beradab. Tentang ibadah beliau tidak disangsikan. Puasa sunnah, salat tahajud, kemudian menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah-jenazah. Ini hari-harian beliau. Jadi benar-benar usia beliau itu dipakai di tempat yang bermanfaat. Enggak ada waktu untuk bergesekan dengan kehidupan orang. Enggak ada waktu untuk ngurusin kehidupan orang lain. Ini Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, dan beliau wafat di hari Selasa di tanggal 15 bulan Dzulqa'dah. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, Allahumma harramtani afiyatak, fala tuharrimni afwak. Nah, itu kata beliau. Allahumma harramtani afwatak, wala tuharrimna afwak. Ya Allah, engkau menghalangi kepada diriku kesehatan itu enggak apa-apa. Tetapi jangan engkau halangi diriku dari maaf.
Nah, itu kan karena orang meninggal, orang wafat itu yang paling dia harapkan itu apa? Ampunan Allah. Makanya kalau pengen selesai, pengen aman meninggal dunia itu, bebaskan lidah kita dari membicarakan orang lain. Karena kalau antara dosa kita dengan Allah, itu besar kemungkinan. Allah itu Maha Pengampun. Tetapi kalau kita meninggal membawa aib serta membawa kehormatan orang lain yang pernah tercederai oleh lisan, itu enggak bisa dihapus kecuali dengan minta maaf. Kemudian wa ba'dal isya bi sa'atin jalasa haulahu ba'du ashabihi, kemudian setelah salat isya, ya, kemudian satu saat atau satu jam duduk di sekelilingnya para sahabatnya membaca surat Yasin, kemudian tepat di ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kemudian beliau rahimahullah hatta faraqatir ruhu ila bari'iha. Lalu beliau rahimahullah taala wafat di situ. Ya. Farahimallahu al-hafiz Syekhul Islam Abul Fadl Syihabuddin Ibn Hajar Al-Asqalani wa jazahullahu khairan ala ma qaddama lil Islam wal muslimin. Ini sedikit yang kita bahas tentang siapa? Tentang Imam Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Moga dari apa yang kita sebutkan tadi bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi penyemangat. Bagaimana harusnya seorang muslim, seorang mukmin itu melalui hari-harinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, bukan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Menghilangkan potensi pahalanya dengan egoisme, dengan amarahnya, menghilangkan potensi untuk berbuat baik. Nah, Imam Ibnu Hajar beliau mampu menanggalkan diri dari itu. Dan insyaallah kita akan ketemu nanti di syarahnya Subulus Salam Imam As-San'ani. Dan juga nanti insyaallah kita akan jalan pelan-pelan. Kita juga akan bahas siapa pensyarahnya. Imam As-San'ani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Karena menarik ya, karena beliau ini adalah orang yang tidak terintimidasi atau tidak apa istilahnya, orang yang tidak menyatakan diri. Artinya beliau ini orang yang bebas dan orang yang pemikir serta pentahqiq, ya, kemudian apa istilahnya meneliti. Itu siapa? Imam As-San'ani rahimahullahu taala, yang insyaallah nanti kita akan bahas dari kitab beliau. Maka yang hadir di sini semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan al-afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu kembali di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.